Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, sejenak kita di pagi ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sempurna, dengan kalimat yang sempurna, alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita pagi ini dibuka dan ditunjukkan oleh Allah ada fitratil Islam, pada kesucian agama Islam. Inilah hati yang beruntung bil hidayah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita istirahat dan kita menjadi bagian minal muslimin wal mu'minin di pagi ini insyaallah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita pada jalan kebenaran agama Islam, dan dalam hati kita harus dengan akidah yang kuat, yakin wa haqqul yakin dengan kebenaran agama Islam, dan kita berharap nanti sampai di akhir hayat kita dalam keadaan minal muslimin bi husnil khatimah. Kaum muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, kita menimba ilmu dan terus menimba ilmu dengan harapan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, diri kita ini menjadi orang-orang yang faqih, orang-orang yang memahami dengan agama kita, dan itu bagian dari kesempurnaan kita menyempurnakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini sekarang berada dalam fase kehidupan akhir min akhir zaman, yaitu fase zaman akhir tapi yang sudah paling akhir, yang diantara tanda-tanda orang-orang yang hidup pada fase akhir min akhir zaman itu adalah mereka akan ketemu dan akan dibuka oleh Allah kemewahan hidupnya dan keindahan di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini kita bisa merefleksi perjalanan kehidupan kita yang mungkin usianya sudah 70 tahun ke atas, bisa dengan sangat reflektif mengingat kembali perjalanan kita saat kecil. Sandang kita, pangan kita, papan kita itu seperti apa? Kalau dulu transportasi utama itu moda transportasi barang di pedesaan kita, ya namanya cikar, tasih emut panjenengan, cikar. Tetapi sekarang apakah ada? Sudah banyak yang hilang dan berganti dengan mesin, dan itu bagian dari proses dibukanya kemewahan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangan kita juga seperti itu. Kalau dulu kita sering makannya adalah nasi jagung, bukan karena pilihan kita pada nasi jagung, tetapi karena tidak bisa membeli beras. Dan sekarang kita sudah diubah kehidupan kita dengan kemewahan kita makan, kita bertempat tinggal, dan berbagai macam dimensi kehidupan kita ini intinya adalah sudah serba mewah. Keindahan-keindahan yang ada dalam kehidupan kita juga seperti itu, yang di setiap waktu, setiap lingkungan kita pun menemukan keindahan-keindahan itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini satu sisi positif adalah bagian dari keberhasilan manusia untuk membangun peradaban hidupnya. Tetapi inilah kehidupan yang kondisi seperti ini
yang ditakutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis sahih yang disepakati para perawi hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, jalasa Rasulullah 'alal mimbar. Pada saat itu Rasulullah duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulahu, dan kami para sahabat itu duduk di antara mimbar Rasulullah, di sekeliling mimbar Rasulullah. Faqala, yang kemudian Rasulullah bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di, sesungguhnya apa yang aku takutkan atas kalian setelahku nanti adalah ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Yang aku takutkan adalah ketika Allah telah membuka untuk kalian semua min zahratid dunya wa zinatiha, kemewahan-kemewahan hidup dan keindahan-keindahan dari kehidupan dunia ini tatkala telah dibuka oleh Allah. Itulah yang aku takutkan, kata Rasulullah. Muttafaqun alaih, hadis yang telah disepakati para perawi hadis. Dan kalau hadis tingkatannya muttafaqun alaih, itu adalah hadis sahih dan hadis yang tingkatan tertinggi dalam proses tahrijul hadis, yaitu proses pengeluaran hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman, perlu waspada. Perlu waspada, dan sekaligus kita harus membangun mental hati kita. Mental hati kita bangun dengan satu konsep, yaitu zuhud fid dunya. Kita harus bisa membangun diri kita menjadi orang-orang yang zuhud, supaya kita tidak lalai dengan kemewahan itu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu hadir hati kita, ingat dan zikir kepada Allah. Sehingga kita harus memahami bagaimana pribadi-pribadi yang punya tingkat kezuhudan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud itu dalam definisi yang paling singkat adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat untuk akhirat kita. Kalau perkara itu manfaat hanya untuk dunia kita, tetapi tidak banyak manfaat untuk akhirat kita, berarti kita masih hubbud dunia, dan kita sangat potensial untuk terjerumus dalam kemewahan dan keindahan dunia itu. Tetapi orang-orang yang zuhud ini hatinya selalu berprinsip tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat di akhirat, dan sebaliknya hatinya akan selalu dimunculkan tentang amalus salih, perkara-perkara amal yang baik yang bisa membawanya dalam kehidupan akhirat yang lebih abadi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang yang zuhud ini tidak hanya berjuang meninggalkan yang haram di dalam kehidupannya, mereka juga meninggalkan yang makruh. Hukum makruh pun itu ditinggalkan. Dan bahkan mereka ini, orang-orang yang zuhud, mereka bisa membatasi, bisa menahan, dan bisa mengalihkan perkara-perkara yang mubah yang dibolehkan oleh Allah untuk dirinya, tetapi tidak diambil semua hak yang dibolehkan oleh Allah atas dirinya itu. Mereka membatasi, menahan, dan mengalihkan yang mubah itu menjadi perkara amalus soleh, menjadi amal kebaikan yang lebih bermanfaat untuk akhiratnya. Makan minum sehari-hari yang kita lakukan, muamalah dalam kehidupan yang kita lakukan, itu banyak hukum mubah. Al-aslu fil muamalah al-ibadah. Hukum asal dari muamalah,
kehidupan kita ini adalah boleh. Illa yadullu ad-dalilu ala tahrimihi, sampai kita menemukan dalil yang melarang tentang muamalah kita. Maka hukum muamalah kita ini mayoritas adalah ibah. Kita makan minum sehari-hari itu ibah. Tetapi orang-orang yang zuhud, mereka tidak akan makan minum sekenyang-kenyangnya, tetapi mereka akan berusaha membatasi, menahan diri, dan mengalihkan makanan yang daripada saya makan sampai kekenyangan, maka sebagian makanan itu akan dialihkan untuk disedekahkan, dan itu bagian dari praktek orang-orang yang memiliki jiwa zuhud di dalam dirinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep zuhud ini bukan berarti kita tidak boleh hidup dalam kemewahan. Kalau kita diberikan anugerah harta oleh Allah, maka itu adalah keuntungan kita karena dipilih oleh Allah. Maka tahaddus bin ni'mah, kalaupun orang ini kebetulan diberikan titipan harta yang banyak, mereka mampu membeli transportasi mobil yang mewah, rumah yang bagus, pakaian-pakaian yang serba branded, ya mereka ini memang makomnya seperti itu dalam urusan dunia, dengan harta yang lebih untuk dirinya. Tetapi dengan kemewahan hartanya itu selalu berpikir apa yang manfaat untuk akhirat dengan harta, dan hatinya selalu berkonsep tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Maka orang-orang yang zuhud tidak berarti yang pakaiannya lusuh, kemudian mereka ini tidak bekerja untuk dunia, dan mereka ini selalu berada di tempat ibadah dan tidak pernah pulang dari masjid. Bukan itu. Tetapi zuhud ini adalah urusan hati kita yang selalu kita laksanakan dalam perbuatan kita, yang amal kita itu selalu mengarah kepada dunia dan juga mementingkan akhirat. Di dalam surah Al-Qasas ayat ke-77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ila akhiri ayat. Ketika kita diperintahkan Allah mencari persiapan kita untuk kehidupan akhirat, tetapi kita tidak boleh melupakan bagian kita dalam kehidupan dunia ini, dan inilah keseimbangan di dalam kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Tetapi orang-orang yang zuhud selalu bisa membatasi, menahan, dan mengalihkan dirinya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk akhirat mereka. Oleh karena itu orang-orang yang zuhud juga boleh merebut dan mendapatkan jabatan yang tinggi dalam hidupnya, tetapi dengan jabatan itu mereka selalu berpikir keadilan untuk dirinya, keadilan untuk orang lain, dan kemanfaatan kursi jabatannya itu untuk kehidupan akhiratnya. Sehingga mereka ini tidak sampai menaruh kursi jabatan itu di hatinya yang paling dalam, menaruh hartanya di hatinya yang paling dalam. Mereka ini akan selalu berpikir bahwa semua yang didapatkan itu adalah hanya dalam genggaman tangan, tetapi yang ada di hatinya adalah ma fi qalbi illallah, hanya Allah yang ada di dalam hatinya. Orang-orang yang bisa melaksanakan konsep zuhud dalam kehidupan sehari-hari, maka rasa takutnya akan hilang. Yang muncul adalah rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang zuhud ini akan mendapatkan ladzatul hayah, akan mendapatkan lezatnya kehidupan, waladzatul ibadah, dan akan merasakan lezatnya beribadah. Saat kita sujud, sujudnya bil hikmah, penuh dengan perenungan dan istighfar kepada Allah. Saat kita ruku, penuh dengan hikmah,
dengan bacaan-bacaan sholat itu akan menenangkan hati kita dan menambah keimanan kita untuk taqarrub, mendekat kepada Allah dengan sangat dekat. Dan itu adalah kondisi kita merasakan ladzatus shalah. Kenapa para jamaah sekalian, dalam kehidupan akhir ini saya membaca riset dari sebuah lembaga penelitian Australia yang mengatakan bahwa 48% penduduk dunia saat ini dalam kondisi ansietas, kondisi yang jiwanya tidak menentu, yang di dalam Al-Quran mereka ini sebetulnya sudah termasuk orang-orang yang yastahzi'un, orang-orang yang terombang-ambing pikiran dan hatinya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuttuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau sampai sudah kondisi ya'mahun, maka mereka akan menjadi orang-orang yang celaka di dalam kehidupannya, karena akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan hati mereka tidak mereka dapatkan. Kalau orang-orang yang ansietas, yang labil hatinya ini tidak segera mendekat kepada Allah dengan kezuhudan yang lebih sempurna, maka akan naik psikologisnya, ini akan menjadi stres. Kalau nanti stres tidak diatasi, maka akan jadi depresi. Dan kalau depresi tidak diatasi, akan menjadi gila. Dan panjenengan nanti bisa membuka di sebuah kitab yang bernama, kitab baru ini, namanya Fathul Google. Panjenengan buka di Fathul Google, orang gila Indonesia. Jumlahnya menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencapai 400.000 lebih orang Indonesia yang saat ini sedang gila, hilang akalnya, zawalul aql. Mereka sudah tergelincir akalnya menjadi orang yang gila. Dan lebih detail lagi, ketika kita membaca laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini, 14 juta penduduk Indonesia itu dalam kondisi gangguan jiwa ringan dan gangguan jiwa sedang. Mereka depresi dan juga stres. 14 juta penduduk Indonesia. Ini kan luar biasa. Nah, satu di antara tanda utama orang-orang yang terkena gangguan jiwa ringan itu adalah sering lupa apa yang pernah dipelajari atau yang pernah dilakukan. Ini orang yang bingung, yang ansietas, yang stres, itu di antara tanda utama sering lupa apa yang pernah dilakukan atau yang pernah dipelajari. Kalau kita naruh handphone di meja tapi nyarinya di kamar mandi, itu berarti orang yang sedang 14 juta penduduk Indonesia yang menjadi bagian orang yang sakit jiwa ringan, dan ini adalah luar biasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga dari waktu ke waktu kita bisa menaruh hati kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi bagian orang-orang yang bisa membangun jiwa mental yang zuhud, sehingga kita tidak berada dalam komunitas lonely in the crowd, merasa sendiri di tengah keramaian dunia ini, kemewahan dunia ini. Jika kita tidak membangun jiwa zuhud, maka panjenengan akan menjadi orang-orang yang lonely in the crowd, merasa sepi, merasa sendiri karena kegelisahannya, karena stresnya, karena depresinya, karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kehidupan ini ramainya luar biasa, mewahnya luar biasa, indahnya luar biasa, tidak merasakan kenikmatan dari kemewahan dan keindahan dunia. Kalau hati kita bangun dengan mental zuhud, maka insya Allah kita dalam keadaan mewah, tetapi hati kita akan merasakan ladzatul hayah, akan merasakan lezatnya kita hidup di dunia ini. Semoga manfaat. Sedikit waktu kita bersama mengkaji agama kita menjadi pengingat bagi kita untuk selalu meningkatkan ilmu kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenalan, nama saya Musfiqan. Saya
sehari-hari ngantor di Balai Diklat Keagamaan Surabaya di depan sini dan juga sering sholat Jumat di tempat ini, tapi baru ketemu Bapak Ibu dengan majelis pada kesempatan ini. Semoga silaturahim ini dijaga oleh Allah dan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Saat ini saya tinggalnya di Prigen Pasuruan, sehingga tadi berangkatnya 2:30 sampai di sini karena saya harus menunggui pesantren yang telah kita bangun beberapa tahun yang lalu bersama santri-santri di sana menghafal Al-Quran dan juga mereka belajar agama Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.